Ya, balik lagi, ketemu lagi. Ini baru upgrade. Tadinya kita pakai serombong yang dural hitam, OD19. Nah, sekarang saya ganti serombongnya itu OD-nya OD20, tapi bahannya ini karbon asli, ya, karbon tube asli, OD20. Custom, depannya pakai bushing aluminium ya, bushing dural, dalamnya juga. Terus di depan ringnya itu saya tambahin Picatinny rail. Di sini gunanya untuk kalau misalkan saya pakai visir fix ya, bukan visir tactical tapi visir iron sight, yang di belakang juga masih tetap. Nah, tapi saya juga di sini ganti pernya itu per untuk hammernya itu saya ganti pakai Misumi Fona, tapi Misumi Fona yang bulat. Kalau ini kan aslinya dia pabrikan per baja biasa, diameternya nih kalau nggak salah 12. Masuk ke sini dia agak bunyi kresek seret gitu, karena diameter dalamnya ini, di dalamnya sini kira-kira itu 11 ya, 11,5. Jadi cocoknya itu pakai yang ini VM1080. Itu Misumi juga, cuman dia Misumi bulat. Ini aslinya sekitar 60-an ya, 60-an mm. Nah, sedangkan yang ini yang dipakai ini dia panjangnya 80 mm atau 8 cm, lebih sedikit 2 cm. Gunanya apa? Supaya nanti nggak ada rebound ya, nggak ada bouncing lagi. Nah, di sini saya kasih maksimal. Ini enak banget. Tadinya ada kresek-kresek, tapi setelah saya ganti, ini enak banget nih. Enak banget, nggak ada kresek-kresek lah. Nah, tapi tetap ya, kalau untuk visirnya saya pakai open sight, Hako, red dot sama green dot. Bisa kita lihat ini. Ya. Cukup akurasinya lumayan bagus ya untuk kita jarak dekat, jarak jauh juga bisa, asalkan awas ya mata kita. Nah, kalau untuk jarak jauhnya saya tetap pakai VOMZ bikinan luar China, cuman dia kualitasnya bagus. Ada illuminationnya juga, ada red sama green ya. Lalu saya pakai peredam yang biasa ya, yang kemarin itu yang OD38 dari FX, nggak berubah. Ini juga kita pakai ring buatan sendiri, lalu yang ring atas juga buatan sendiri, custom sendiri pakai 3D. Dan nantinya saya juga akan nambah lagi nih ring ini sebelah sini untuk mengganti yang ini. Jadi bisa nanti saya pakai Hako-nya ini bisa saya ganti ke sebelah sini untuk sasaran jarak dekat lah, 10 meter, 15 meter, atau untuk tembak reaksi cepat. Ini unit yang saya buat ini semuanya full CNC ya. Kemarin saya belum dapat
serombong karbonnya. Jadi sementara saya pakai yang Dural dulu yang ada di pasaran. Nah sekarang sudah saya custom lagi, jadi enak nih, ringan banget. Walaupun dia OD-nya 20, tebalnya 1 mm, tapi dia nggak fleksibel ya, keras kaku. Ya, namanya ya karbon sih. Jadi nggak otek, dan juga karena dia OD-nya 20, ini juga lebih presisi, nggak goyang-goyang gitu. Itu aja sih, mungkin nanti saya akan modifikasi lagi di bagian race yang 38 ini. Mungkin saya akan custom lagi modelnya, model M4 ya. Kalau ini kan model umumnya untuk Predator. Mungkin nanti saya akan ganti custom lagi, ini full. Jadi ini larasnya ini nggak kelihatan, kebungkus seperti M16 atau M4 atau SIG 556 seperti itu. Kalau soal akurasi sih, karena laras Sayum aja lumayan ya, bagus. Kemarin saya coba, cuman karena saya rekamnya sendiri ya agak ngos-ngosan juga. Kemarin kan awal sekali tembak itu saya napasnya nggak saya atur, agak sedikit goyang, jadi akurasi 1, 2, 3-nya masih ngabur gitu. Setelah napas tenang, detak jantung juga udah tenang, itu jarak 25 meter titik ya, 1, 2, 3, 4 tembakan itu satu lubang gitu. Jarak 25 meter dengan powernya di full. Mulai dia akurasi pas di tekanannya itu akuratnya bagus pas di tekanan di 2500. Kebetulan kemarin saya pakai di 3100. 3100 kayaknya terlalu power banget. Untuk awal-awal biasanya dia buyar kemana-mana, ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Tapi setelah di purge atau dibuang sedikit tekanannya di 2500, 2700, itu mulai akurasinya mulai bagus gitu. Biasanya kalau yang senang main power sih nggak masalah ya, kalau groupingnya itu sekitar 3 inch gitu. Tapi kalau untuk yang penggila presisi ya sebaiknya tekanannya di 2000, 2500 aja gitu. Kemarin saya pakai laras Umaja, ini dalamnya laras Umaja, OD-nya 13, untuk slug ya, peluru slug itu alurnya 12. Alurnya itu 12 tapi smooth gitu, nggak kasar ya. Jadi high speed juga lumayan. Slug yang saya pakai 4,5, grainnya 16,3 grain. Kebetulan impor ya, merek HNN itu. Kalau nggak salah ya, nanti kalau ada waktu saya coba tes akurasi lagi setelah saya tune barrelnya ini. Kemarin belum saya lapping, jadi mungkin agak sedikit di dalamnya itu agak sedikit kasar awalnya lari, tapi sudah saya crowning sih. Bentar saya buka dulu crowningnya seperti apa. Nah ini crowningnya saya kasih 45 derajat ya. Oke, ini dia bentuk crowningnya seperti ini. Saya kasih, biasanya kan orang-orang itu 11 derajat atau mungkin 30 derajat. Nah kalau saya ini crowningnya saya kasih 45 derajat nih kemiringannya. Jadi agak kayak corong ke dalam, dia membuat membuat suatu turbulensi di sini. Nah jadi kalau nggak pakai peredam itu suaranya jadi
cetar gitu, jadinya jadi ada suara sonic boomnya. Itu bagus ya, kemarin saya coba, cuman kasihan tetangga berisik ya, akhirnya saya kasih redam lagi gitu. Nah, kenapa saya kasih serombongnya karbon? Karena sifatnya karbon itu ringan, tipis, tapi dia tidak lentur ya, tidak fleksibel. Jadi pada saat ada tembakan atau saat kita bergerak, ini larasnya tidak bergerak, tapi laras dalamnya yang ini. Jadi ini sebagai peredam getaran juga serombongnya. Ini saya kasih bushing juga, jadi bukan sekedar bushing teflon, tapi bushingnya bushing aluminium juga. Insya Allah sih nanti 2 hari ke depan akan saya tes lagi akurasinya setelah saya fine tuning lagi. Saya juga mau coba, kan tadi habis ganti spring ya, hammer spring. Itu enak banget. Biasanya kita kalau narik springnya yang kemarin itu agak sedikit berat dan agak sedikit kresek-kresek gitu. Jadi kurang nyaman banget, dan itu terlalu hentakannya terlalu kenceng gitu. Nah kalau ini dia medium ya, WM itu medium, setara dengan Misumi yang pipih yang warna orange gitu. Unitnya monolight, saya desain sendiri, saya hitung-hitung sendiri chambernya berapa, ruang udara untuk ledakannya itu berapa, bukan ruang ledakan ya, tapi dia ruang plenum, internal plenumnya gitu, disebutnya internal plenum kalau di bahasa pneumatik ya, sekitar 15 cc. Nah ini panjang ininya 35, sampai sini 40. Panjang larasnya dari ujung ke ujung, dari ujung chamber sampai ke ujung peredam itu 50 cm. Nah, saya lagi buat lagi nih laras 55 cm untuk kaliber agak besar. Kalibernya yang 5,5, dan tentunya sudah saya laporkan ya. Jadi saya nggak sembarangan main ganti-ganti, tapi saya laporkan juga ke Polres, ke Satintel, dan di situ akan diawasi dengan Wasendak, unit Wasendak, pengawasan senjata dan peledak gitu. Jadi legal ya, bukannya ilegal. Tapi kalau saya ada order, Om bisa nggak buatin untuk big game kaliber besar, nggak, saya tidak bisa memenuhi order teman-teman untuk kaliber besar, karena itu menyalahi aturan. Dan kalau untuk kaliber besar silakan teman-teman daftarkan sendiri, laporkan sendiri ke Polres tempat, dan ordernya juga tidak melewati saya. Saya hanya mengakomodasi, misalkan ada yang ingin unit seperti ini ya silakan, tapi standar gitu. Oke, itu aja, terima kasih. Nanti update-nya kemudian akan saya update lagi.